kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada pertemuan virtual ini. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga ianya menjadi wasilah agar kegiatan ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya minta tolong kepada teman-teman yang tidak berhalangan agar bisa menghidupkan kameranya supaya kita bisa lebih interaktif. Kemudian sesuai dengan informasi yang sudah teman-teman dapatkan, hari ini kita akan memperbincangkan bagaimana sih kiat sukses menulis artikel ilmiah dan publikasi di jurnal terakreditasi. Tema ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas karena publikasi ilmiah ini memegang peranan penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain di sisi lain, ia memiliki benefit tersendiri bagi penulisnya seperti mengarsip ide, mengekspresikan pemikiran dan lain sebagainya. Imam Khatib al-Baghdadi itu pernah mengatakan, "Man sonnafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabatin ya'riduhu 'alan nas." Terjemah bebasnya, barang siapa yang telah menulis, maka sungguh dia telah menyajikan akalnya untuk manusia. Nah, satu kesempatan yang sangat berbahagia sekali pada hari ini kita ditemani oleh Bapak Dr. Fedrian Yazdajir Iwanebel yang juga selaku Ketua Tim Jurnal Mutawatir. Artinya pada hari ini kita ditemani oleh pemateri yang luar biasa dan langsung orang dalam Jurnal Mutawatir. Nah, selanjutnya berhubung pemateri kita pada hari ini sudah bergabung, ada baiknya kita sapa dulu ya beliaunya. Assalamualaikum Bapak Iwan. Halo, Assalamualaikum Bapak Iwan. Apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak. Panjenengan pripun kabarnya? Sehat. Gimana ini, Mas Sarjana sudah sudah lulus ya? Alhamdulillah Bapak, revisi sekarang. Oke. Oke, baik. Kemudian saya selaku moderator ingin mewakili seluruh pengurus KLM mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Iwan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga yang terbaik selalu untuk kita semua. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya menyampaikan ya CV Curriculum Vitae singkat Bapak Iwan. Nama lengkap beliau adalah Dr. Fedrian Yazdajir Iwanebel, atau kalau di fakultas kita akrab manggil beliau dengan Bapak Iwan, Pak Iwan. Beliau lahir di Demak pada tanggal 4 Maret tahun 1990, lalu beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 atau sarjananya pada tahun 2011 di IAIN Wali Songo, Semarang, di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin. Kemudian menyelesaikan pendidikan magisternya pada tahun 2013 di program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di jurusan Studi Quran dan Hadis. Kemudian juga menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 2020 lalu juga di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Islamic Studies. Nah, saya lihat disertasi doktoral beliau ini ditulis dalam bahasa Inggris ya, judulnya The Formation of Ta'wil in the Early Fatimid Caliphate, An-Nu'man bin Hayyin and Ja'far bin Mansur on Prophetology in the Quran. Ya, itu judulnya. Kemudian beliau pernah mengikuti berbagai pelatihan profesional baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 2014, beliau pernah mengikuti Vienna International Christian Muslim Summer University yang diselenggarakan oleh University of Vienna. Bagi teman-teman yang belum tahu, Vienna itu di Austria ya, tetangganya Jerman. Kemudian pada tahun 2015, beliau pernah mengikuti Sandwich Doctoral Research Göttingen University yang diselenggarakan oleh Göttingen University bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2016, beliau pernah juga mengikuti pengaruh utamaan gender di perguruan tinggi keislaman yang diselenggarakan oleh SILE atau Supporting Islamic Leadership in Indonesia. Beliau juga memiliki banyak sekali karya ilmiah yang telah diterbitkan baik dalam bentuk buku, satu bab dalam buku atau jurnal, penelitian, makalah, dan lain sebagainya. Karena ini listnya banyak sekali akan saya sampaikan beberapa saja. Misalnya,
Pemaknaan Ad-Din dan Islam dalam Quran, A Reformist Translation yang diterbitkan oleh Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis. Kemudian ada juga Biku Parek, Critics Toward Modern Pluralism yang diterbitkan oleh Theosophia Indonesia, Journal of Islamic Mysticism. Kemudian ada juga Corak Mistis dalam penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa, Telaah Analitis Tafsir Al-Briz yang diterbitkan oleh Rosail, Journal of Islamic Thought. Kemudian ada juga yang berupa makalah seperti On the Concept of Al-Wujuh wan Nazair and its Significance to the Contemporary Quranic Studies yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada juga penelitian interdisipliner yang berjudul Pergeseran Identitas dan Interpretasi Keagamaan, Studi Gerakan Multikultural Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta. Sekiranya itu saja CV beliau yang bisa saya sampaikan dengan saya singkat banyak nih, karena karyanya banyak sekali, saya sebutkan beberapa saja. Kemudian sebelum saya serahkan ke Bapak Iwan, saya ingin menginformasikan bahwasanya Zoom yang kita gunakan pada kali ini itu gratis, karenanya ada batasan 40 menit. Nah, jadi ketika waktunya habis, nanti kami mohon kepada teman-teman bisa mengklik link yang sama yang telah teman-teman dapatkan untuk bergabung kembali. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada Bapak Iwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Ini rata-rata IAT semua kah? Atau ada dari prodi lain? Dari Usuluddin, Ustaz. Oh, dari Usuluddin ya. Oke, ada. Oke. Kebanyakan IAT. Oke. Ya. Pertama saya mengapresiasi ya ada semacam komunitas literasi ini ya, digawangi sama Bu Wilda. Ini saya berharap tetap ada kelanjutannya, terus berlanjut, regenerasi dari satu waktu ke waktu yang lain gitu. Dan menarik ini sebenarnya karena dulu pernah ada ya di Usuluddin itu angkatannya siapa itu ya? IAT juga, angkatannya Husnan kalau nggak salah. 2014 apa 2015 gitu. Itu juga dulu pernah ada kegiatan literasi kayak gini, tapi seiring dengan banyak yang sudah lulus maka sudah selesai itu. Sebenarnya itu bagus untuk dilanjutkan, atau ini sudah ada yang baru ini ya, komunitas literat muda ini. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah ya, tetap entah diskusi, entah yang sudah lulus ini, moderatornya ini sudah lulus ini ya. Mas Syariful Afif ini kemarin ujian hari Kamis Jumat gitu ya. Oh ya, hari Kamis. Ya, mohon maaf ini karena di rumah jadi ya, ya ini jadi ini diskusi santai kan ya. Jadi ya hari Sabtu ini pakai kaos saja lah, santai gitu. Saya nggak tahu ini mulai dari mana, tapi tidak cukup persiapan saya juga. Intinya ini kan nanti sharing bagaimana ini judulnya terkait dengan kiat sukses menulis artikel ilmiah dan publikasi di jurnal terakreditasi. Ya memang butuh proses ya. Pertama itu memang butuh proses, dan yang kedua itu yang terpenting adalah kita harus banyak membaca. Ini kan komunitasnya yang namanya komunitas literat muda, jadi memang harus memperbanyak literasi kita, banyak membaca ya. Pertama membaca, terus kemudian latihan menulis ya. Jadi menulis ilmiah, artikel ilmiah dengan menulis cerpen, khutbah, apalagi ya, cerita, note-note itu ya, kayak di Facebook apa-apa itu beda ya. Jadi artikel ilmiah itu lebih tertata, terstruktur,
menggunakan kalimat atau kata-kata yang baku yang ada di KBBI. KBBI itu kan bisa dicek online ya. Kata Al-Quran itu berkembang. Dulu Al-Quran itu ya nyambung, tapi sekarang kembali ke kembali ke sebelumnya Al strip Qur ada tanda petik an gitu. Al-Quran. Jadi untuk bahasa itu kita harus kembali ke KBBI. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dicek secara daring ya, di online itu ada KBBI. Misalkan sholat itu bagaimana nulis sholat ya, salat gitu di apa namanya di KBBI, bukan sholat gitu, bukan, tapi salat. Eh, Terus apalagi sunnah itu sudah ada juga sunnah gitu. Nah itu kita harus mengecek apa namanya di KBBI ya. Ini mungkin nanti terpencar-pencar ini. Saya jadi se apa namanya senyambungnya gitu aja ya. Nggak apa-apa kan ya? Ya apa namanya nggak apa namanya nggak harus ini pertama dan terakhir gitu kan. Ini kan namanya apa forum-forum santai itu kan kita bisa lakukan di lain waktu juga itu. Jadi ini se apa namanya senyantolnya aja ini. Nah tapi saya dulu pernah ikut apa namanya kuliah Pak Prof Nur Haidi ya, yang sekarang jadi dekan Fakultas Sosial ya di Universitas Internasional Islam Indonesia itu UIII ya, UIII di Jakarta ya, kampusnya internasional itu beasiswa semua itu. Beasiswa semua kalau nggak salah hanya pasca sarjana S2 S3. Itu saya kira itu bagus, itu peluang ini kan bagi kalian ya, S1 ini bisa beasiswa diasramakan dan pasti ada apa namanya jejaringnya itu lebih bagus ya di sana ya, apalagi yang memegang itu sudah terseleksi ya, pastinya orang-orang yang bagus untuk pengembangan karir akademik di sana. Nah, oke, ini saya sharing dulu masalah apa namanya kiat sukses menulis artikel ilmiah dan publikasi di jurnal terakreditasi. Oke, yang pertama tadi saya sudah singgung membaca itu sangat penting ya, sangat-sangat penting. Jadi ada adagium itu meneliti satu objek tertentu dan kita tidak menyinggung artikel atau karya yang ternyata sudah ada menulis tentang topik yang sama, itu adalah sebuah aib besar, itu adalah sebuah aib. Misalnya kita meneliti tentang Quraish Shihab ya, Pak Quraish Shihab tentang jilbab gitu. Ya tiba-tiba meneliti padahal sudah ada 5 artikel misalnya yang meneliti tentang topik yang sama. Nah, saat artikel yang kita tulis terkait dengan jilbab dalam perspektif Quraish Shihab itu yang tidak mengutip artikel sebelumnya itu merupakan sebuah aib. Nah, ini. Jadi memang sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti itu memang kita harus menginfakkan waktu kita ya untuk banyak membaca, menganalisis ya, terus kemudian mengekspresikannya dalam tulisan, terus kemudian kalau apa namanya kita pandang itu sudah cukup, maka kita publikasikan di jurnal gitu. Jadi ritmenya atau polanya seperti itu. Jadi tidak datang topik itu tidak datang secara tiba-tiba. Oke, mungkin datang secara tiba-tiba, oke, itu hanya apa namanya awal mula terjadinya inspirasi ya. Tapi tidak terus kemudian kita menutup mata kita untuk mencari literatur yang sudah menulis tentang topik yang sama. Gitu. Kita tidak boleh menutup mata. Jadi dan kita juga tidak boleh membatasi apa namanya sumber-sumber yang membahas topik yang sama. Misalnya kita menulis skripsi ya, kita batasi sumber-sumbernya itu adalah yang skripsi, tesis gitu ya. Disertasi ada yang menulis tentang itu, tapi kita batasi, tidak merujuk ke disertasi itu. Itu nggak boleh gitu. Itu nggak diperkenankan.
Jadi apapun kalau kita menulis terkait dengan satu topik tertentu, itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat direkomendasikan kita menguasai literatur yang membahas terkait dengan tema yang sama. Itu dulu. Ini satu pekerjaan yang saya kira lumayan ya, lumayan apa namanya, apa ya, menguras tenaga, ya nggak menguras tenaga sih, kita buat santai saja sih. Tapi asalkan kita konsisten. Jadi misalkan kita meneliti kalau skripsi ya misalnya itu 1-2 bulan terus kita mandek, itu nggak efektif. Jadi yang efektif itu memang kita punya ritme penelitian paling nggak sehari itu kita infakkan waktu 1 jam 2 jam itu sudah cukup. Satu semester saya yakin bisa jadi 1-2 jam untuk menelaah, menulis, apa namanya, meneliti tentang topik apa topik yang kita kaji itu saya kira sudah cukup, nggak usah lama-lama. Ya, saya kemarin juga baca pengalaman salah satu eh, apa ya, dosen muda ya di Bandung kalau nggak salah, IPB atau ITB kalau nggak salah. Itu memang ritualnya seperti itu. Jadi wiridanya itu seperti itu. Ya. Ritualnya seperti itu. Jadi 1 jam 2 jam sehari itu pasti ya. Sehari ya. Mungkin hari Sabtu atau Minggu itu ya free lah ya. Tapi setiap hari itu ada waktu yang memang benar-benar diluangkan untuk mereview apa yang mau kita teliti, apa yang kita sudah tulis, kira-kira itu direnungkan kira-kira yang kurang itu di aspek apa. Itu eh, apa ya ya kebiasaan ritual yang biasa dilakukan oleh para peneliti. Jadi tidak langsung jadi terus kemudian kita submit, tidak. Jadi dapurnya itu ada di diri kita sendiri. Ya, dapur untuk menggodok apa namanya artikel itu ada di diri kita sendiri. Nah, syukur-syukur kita punya komunitas seperti ini. Ini sudah unlimited ya ini ya. Syukur-syukur kita punya komunitas seperti ini. Jadi sekarang itu modelnya sudah model kolaborasi ya. Bisa kolaborasi, bisa misalkan ini Mas Syariful Afif ini yang menulis satu topik itu minta direviewkan oleh temannya ya, atau siapa minta diberi masukan. Itu hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh eh, para sarjana, para peneliti. Jadi masukan-masukan yang mulai dari yang sopan sampai yang kasar itu hal yang wajar gitu. Sudah terbiasa. Maka di tulisan-tulisan di artikel di luar ya itu biasanya menyebutkan thanks for apa namanya review ya, inputnya siapa siapa itu yang sudah membaca manuskrip tulisan naskahnya dia, itu inputnya itu disebutkan di situ. Jadi orang-orang yang berjasa membaca, memberi funding untuk terjadinya penelitian atau tulisan itu sangat penting ya untuk disebutkan di awal artikel, di footnote biasanya. Nah itu jadi apa kegiatan untuk membaca, meneliti, ya, menulis itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, nggak bisa dipisah. Hanya mau meneliti, menulis artikel tapi nggak mau baca, itu sama aja nggak jadi itu. Kalaupun jadi itu berarti reliabilitasnya dipertanyakan. Gitu. Karena memang tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa lepas ya dari namanya literatur ya, literatur buku karya-karya yang sudah di apa namanya tulis itu. Kita akan hidup di zaman yang enak ya sekarang ya, internet apa namanya artikel-artikel itu sudah banyak sekali dipublikasi, dunia sangat terbuka, kita bisa membuka hanya lewat komputer, tinggal strategi kita aja untuk mencari artikel-artikel yang setopik dengan kita. Ya, strategi itu penting itu. Jadi kita nggak boleh ya, kemarin ada yang ujian itu, nggak tahu, anak IAT itu, masa nulis di komputer itu belum bisa katanya. Jadi tulisannya amburadul, terus kemudian paragraf itu dia juga kayaknya belum mengenali paragraf itu. Jadi itu sangat aneh sekali itu sampai segitu.
Nah, itu harus dibiasakan kalau kita ingin beranjak ke dunia literasi ini ya, ke aspek ini. Jadi membaca dan menulis ya itu tidak bisa dilepaskan. Kalau mau menulis, meneliti artikel ilmiah itu pastinya harus membaca. Nah, nanti sama Bu Wildah ya nanti bisa diperdalam misalnya strategi cara mencari artikel ya, uh, masuk ke gang-gang kecil ya di internet itu kan ada cara-caranya kita mencari artikel-artikel yang berbayar. Kalau bayar itu mahal soalnya. Jadi di Indonesia itu kan orangnya kreatif gitu kan. Jadi harus mencari gimana caranya biar dapat artikel tapi nggak bayar gitu. Ya, ya memang banyak banyak ya bisa kita temukan di dunia maya itu. Ada penyelenggara situs tersendiri itu yang sangat membantu ya. Bagi akademisi-akademisi yang tidak memiliki uang saku lebih itu untuk bisa mengakses artikel-artikel berbayar itu ada strateginya, ada caranya, ada websitenya juga. Nah, kita juga perkaya diri kita untuk berselancar di dunia maya juga. Jangan kita meneliti itu di tempurung kecil gitu ya. Kita dapat ide meneliti satu topik tertentu, sudah kita tutup diri kita, membaca itu, eksplorasi itu, terus kemudian simpulkan sendiri, ya, tulis sendiri. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu masih banyak terjadi ya di skripsi-skripsi ya. Jadi topik yang sudah banyak diteliti itu diteliti lagi, ini diteliti lagi itu. Jadi eh, apa namanya? Halo, halo, bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran Bapak. Oke, oke. Saya diingat diberitahu ya kalau suaranya putus-putus atau apa. Jadi eh masih banyak di skripsi-skripsi itu topik yang sudah dikaji lagi. Dan ketika ditanya, misal kenapa kok ini mengkaji ini lagi? Kan sudah ada yang mengkaji ini, banyak ini. Jawabannya aneh, ada yang lucu gitu. Ini kan belum dikomparasikan dengan B misalnya. Menulis Quraish Shihab tentang topik tertentu. Ini sudah dikaji. Ini kan terlalu simpel gitu, terlalu simpel gitu. Yang namanya mengkaji, apalagi tulisan-tulisan kualitatif literatur gitu, itu umumnya yang namanya analisis itu ya kompleks analisisnya, tidak hanya konten analisis, tapi konten analisis itu juga pastinya sudah mengkomparasikan dengan beberapa pemikir lain gitu, yaitu namanya telaah atau kajian tokoh gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita memperkaya literatur ketika me, meneliti satu topik tertentu. Itu. Jadi tadi ya adalah sebuah aib ketika kita meneliti topik A, tapi kita tidak mengutip artikel yang sudah menulis tentang topik yang sama. Itu merupakan sebuah aib. Saya meneliti misalkan tentang Masjid Sudirman itu ya. Kok ada orang meneliti topik yang sama tentang Masjid Jenderal Sudirman, ya, tidak mengutip tulisan saya itu aib itu. Aib karena artinya dia tidak berselancar mencari literatur untuk menguatkan penelitian dia. Kenapa perlu berselancar mencari artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang sudah menulis tentang topik yang sama? Fungsinya satu, yaitu novelty, kebaruan. Kebaruan. Jadi dalam artikel ilmiah, artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal yang bagus ya, itu idealnya adalah dia mengisi ruang kosong, mengisi satu titik yang belum
terstempel oleh artikel-artikel yang ada gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya ya. Tapi banyak yang tidak yang kurang memperhatikan hal tersebut itu. Dan memang itu salah satu tantangan ya dalam challenge ya, tantangan dalam menulis artikel ilmiah gitu. Tantangan menulis artikel ilmiah dan juga pengelola jurnal juga tentunya gitu. Jadi pengelola jurnal itu juga harus banyak tahu tentang wawasan-wawasan yang ditekuninya, misalnya mutawatir gitu ya. Kajian-kajian tentang keilmuan itu juga harus banyak tahu karena bisa jadi buku yang ditulis itu berbeda. Dia mengutipnya ini ternyata ini kutipan orang lain gitu. Itu harus benar-benar dicek karena kadang ada penulis yang sembrono gitu ya. Penulis sembrono mengutip dari sumber-sumber kesekian itu ya. Jadi sebenarnya yang menulis ini adalah si A gitu, tapi dia menulisnya menurut si B gitu. Ya harus dikembalikan ke A gitu. Nah, itu tentu harus tahu ya tentang apa namanya literatur terkait dengan itu. Itu jadi kunci pentingnya yaitu memang harus banyak membaca. Jadi paling enggak kita infakkan 1 hari lah ya, 1 hari 1 jam. 1 jam itu sudah banyak ya, sudah 2 jam itu sudah luar biasa. Kita misalkan meneliti Mas siapa? Syariful Afif itu berapa lama menulis skripsi ini? Kalau menulis skripsinya sekitar 1,5 bulan, Bapak. Tapi desain penelitiannya data-datanya sudah saya cari sejak semester 6. Semester 6 lama ya. Ya itu masuk dalam satu kesatuan penelitian. Jadi penelitian itu ya memang prosesnya seperti itu, tidak dihitung dari menulisnya saja, tapi pencarian data itu yang yang penting untuk dilakukan. Itu. Jadi membaca itu sangat penting ya untuk dalam kepenulisan artikel ilmiah. Oke, itu introduction dari saya. Terus sebentar. Ya, terkait dengan artikel di jurnal ya, ini kita fokus ke sana aja ya. Kita fokus ke sana aja. Ini ada saya mau sampaikan ini bagaimana mengubah masalah menjadi permasalahan itu saya kira sudah pernah saya sampaikan di kelas ya. Jadi intinya adalah paradoks ya, paradoks. Oke lah saya sampaikan sedikit ya, mengulang sebentar, barangkali ada yang lupa. Oh, tapi saya nggak bisa ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang terpenting dari sebuah artikel itu bisa menunjukkan satu paradoks. Yang kedua ironi atau yang ketiga keunikan. Jadi paradoks itu adalah sesuatu yang nggak seharusnya, terjadi. Misalnya di Masjid Jenderal Jerman itu ya, misalkan yang saya teliti itu masjid kok ada sangat lekat sekali dengan budaya-budaya Jawa gitu. Jadi ikut mubeng beteng, terus kemudian ada tarian-tarian sufi, terus banyak lah ya yang dilakukan di sana. Itu paradoks. Masjid yang umumnya biasanya untuk tempat ibadah, tapi di sini untuk ekspresi kultural gitu. Nah, kenapa kok tidak disanggar tapi masjid? Nah, ini paradoks.
kita bisa melihat apa sih sebenarnya, kenapa kok ada apa namanya, ada fenomena seperti itu misalnya. Itu paradoks. Nah, ternyata dalam sejarahnya itu memang dulu masjid tersebut itu dikuasai oleh kelompok fundamental, gitu. Kelompok fundamental, kelompok apa NII ya, Negara Islam Indonesia gitu ya. Terus kemudian berubah wajah lah istilahnya gitu. Berubah wajah menjadi kult yang semula itu Islamis, terus kemudian menjadi kultural ya, Islam Jawa gitu. Jadi lebih yang semula itu tidak cukup lekat dengan budaya ya, karena yang tujuan utama adalah pendirian syariat Islam itu. Nah, sekarang yang ditampilkan adalah tentang kebudayaan Jawa, kebudayaan yang sangat Nusantara itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana menjawab paradoks. Kita meneliti tentang berangkat dari paradoks, artinya paradoks, ironi atau keunikan gitu. Nah, ini kita kita bisa berangkat dari situ. Kita bisa berangkat dari situ, terus kemudian seperti kemarin siapa ya? Ini sedikit banyak ya, Mas Hilmi Hayat ya, meneliti tentang apa? Tukadziban ya. Tukadziban, Anglio Ake itu. Nah, saya belum begitu apa namanya memahami secara konstruksi besarnya ya. Tapi itu bisa menjadi satu paradoks tersendiri. Kenapa kok muncul Anglio Ake? Ada latar apa ini yang menjadikan apa namanya seorang penerjemah atau ini dengan satu makna tertentu. Nah, ini yang perlu diteliti ya. Kemudian maka perlu diteliti. Itu. Jadi harus kita munculkan itu, ada paradoks-paradoks ya, penelitian itu. Jadi tidak hanya membahas secara global. Saya mau meneliti tentang ekonomi dalam Al-Qur'an, saya mau meneliti apa ya yang model-model maudhu'i ya, itu umumnya itu berangkat dari ya oke lah, berangkat dari fenomena sosial, oke. Terus kemudian pengen melihat dari Al-Quran seperti apa, terus nanti konsepsi Al-Quran itu bagaimana digunakan untuk merespon fenomena sosial itu gitu ya. Itu kalau bagi saya itu adalah zaman-zaman keemasan pada awal milenium ya, awal tahun 2000-an ketika Fazlur Rahman, terus kemudian Rahman ya utama ya, beberapa sarjana-sarjana muslim itu ya muncul, ada Fazlur Rahman, Nasr Hamid, ada Khalid Abu Fadl, terus kemudian siapa lagi, banyak lah ya, yang intinya adalah untuk mereinterpretasi teks Al-Quran gitu. Untuk dibawa bahwa Al-Quran ini bisa loh untuk menjawab tantangan zaman gitu. Jadi motivasinya itu ke sana, bahwa Al-Quran itu bisa untuk merespon tantangan zaman gitu. Jadi Al-Quran itu bisa dikaitkan dengan fenomena sosial. Ini kan menjawab tantangan-tantangan dari orang barat. Al-Quran ini sudah usang gitu, dalam tanda petik ya. Ngapain kita banyak merujuk ke Al-Quran kalau tidak bisa menjawab tantangan zaman gitu. Para sarjana-sarjana itu melakukan reinterpretasi dengan metodologi baru untuk menjawab tantangan itu. Untuk menjawab tantangan itu. Nah, saya kira itu sudah sangat menarik pada zamannya ya. Sangat menarik pada zamannya. Apakah kita juga masih bergulat juga pada era sekarang ini dengan metodologi baru yang tapi ruhnya itu sama ya, reinterpretasi Al-Quran agar sesuai dengan semat zaman, ruhnya masih sama. Nah, tapi dalam penelitian itu sudah lebih spesifik lagi ya, tidak dalam konteks merespon tantangan dari sarjana dari barat ya, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa relevan soal likuli zaman wa makan. Tidak hanya itu gitu, tapi sudah lebih spesifik penelitian-penelitian sekarang ini. Jadi tidak lagi menggunakan maudhu'i
mencari konsepsi A, topik A, B, C yang ada dalam Al-Quran itu pasti nanti jatuhnya itu ya nilai-nilai normatif yang apa namanya sangat subjektif gitu ya, nilai-nilai normatif yang kita pakai untuk menjawab problem sosial yang itu bagi kalangan sosial itu tanpa sampai meneliti itu ya kita sudah menemukan jawabannya itu di sosial gitu. Nah, gitu. Tapi itu oke lah ya, oke. Apa namanya? Residu-residu dari tafsir apa namanya? Penelitian secara maudhu'i itu masih bisa kita manfaatkan, kita fungsikan untuk apa namanya? Melakukan penelitian-penelitian topik yang lebih menarik gitu. Tidak berangkat dari satu topik yang tiba-tiba maudhu'i ya. Maudhu'i memang apa namanya? Kerangkanya itu sangat menarik sebenarnya, kerangka maudhu'i. Tidak hanya mengumpulkan ayat saja tidak. Jadi kerangkanya itu sangat menarik. Jadi mengumpulkan ayat terus kemudian mencari historisitasnya. Nah, historisitas ini yang jarang ditelaah gitu. Jadi maunya maudhu'i tapi terus kemudian jatuhnya ke tahlili ya itu. Tahlilinya itu juga mengambil dari tafsir-tafsir yang sudah ada itu. Jadi sebenarnya ideal dari kerangkanya itu sudah bagus, tapi dalam aplikasinya itu tidak ideal. Nah, umumnya seperti itu. Nah, penelitian-penelitian di mohon maaf, ini IAT semua ya, atau ada yang dari prodi yang lain? Dari PPI kayaknya. PPI itu apa? Pemikiran Islam. Pemikiran politik Islam jadi Oh, oke, Usuluddin pemikiran. yang baru. Ya, ya, Usuluddin ya, pemikiran politik Islam. Oke, karena memang background saya di IAT, jadi mungkin saya banyak menjelaskan tentang ke IAT-an ya, tentang apa namanya diskursus tentang ilmu Al-Quran dan tafsir Quranic Studies saya, Quranic Studies. Oke. Terus kemudian, nah ini kalau apa namanya, kalau nggak terstruktur itu ya kayak gini nih, santai gitu ya. Jadi saya juga bingung ini mau mulai lagi dari mana ini. Oke, tapi nanti lebih enak ini, apa, sharing ya, ada yang tanya terus kemudian saya merespon itu lebih enak gitu. Jadi yang dibutuhkan itu yang di aspek mana itu yang nanti lebih enak diskusi santai gitu ya. Nah, kebanyakan ini apa namanya di jurnal kita ya, meskipun jurnal kita ini sudah apa namanya telat ya penerbitannya ya, agak telat ini, terlambat karena banyak banyak kegiatan ini. Nah, ini sekarang banyak sekali yang submit ya ke jurnal Mutawatir, tapi banyak juga yang submitan itu hanya mensubmit karena tuntutan kampus atau apa itu. Banyak juga ini mahasiswa IAT dulu yang sekarang S2 itu submit ke jurnal Mutawatir, tapi saya lihat kok apa namanya hanya tuntutan untuk submisi saja, itu tidak mempertimbangkan konten. Ada juga yang masih dikasih review sama dosennya itu, ini tolong diganti. Itu masih ikut ke submit gitu. Ini jadi banyak yang lucu, kita harus memfilter ya, memfilter dari tulisan-tulisan itu. Nah, oke, kita langsung ke artikel ilmiah yang pendahuluan ya, latar belakang. Nah, di latar belakang itu umumnya kita menjelaskan ya terkait dengan kita itu mau meneliti apa. Kita mau meneliti apa dan kenapa meneliti itu. Oke, kita mau meneliti apa dan kenapa mau meneliti itu. Tuh, di latar belakang ya. Kita mau meneliti apa? Misalkan topik apa ya?
A gitu ya. Terus kemudian kenapa kok mau meneliti topik A? Kita uraikan alasan-alasan terkait dengan topik tersebut. Nah, dalam menjawab kenapa itu kita juga harus memasukkan literatur-literatur yang sudah menulis terkait dengan itu. Jadi kalau dalam skripsi itu telaah literatur ya, telaah literatur atau telaah pustaka itu harus masuk di latar belakang. Di latar belakang itu harus masuk dengan format yang simple gitu. Format yang simple itu ya cukup tulis namanya aja, nama terakhir ya. Topik ini sudah diteliti oleh siapa, Afif, siapa, Hayat, ini. Nah, nanti dikasih footnote judulnya apa gitu. Nah, tapi terus kemudian kasih statement. Nah, tapi penelitian-penelitian yang sudah ada ini itu fokusnya itu lebih banyak ke A. Nah, tulisan ini itu ingin bergeser dari fokus A ke fokus B yang belum banyak dikaji oleh artikel-artikel tulisan-tulisan atau artikel yang sudah ada. Itu harus muncul. Itu ya, harus muncul. Jadi keterkaitan antara latar belakang dengan telaah pustaka itu sangat-sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Jadi tidak bisa kita memandang remeh ya telaah pustaka itu. Karena dari telaah pustaka itu kita bisa menemukan urgensi penelitian yang kita lakukan. Menemukan urgensi dari penelitian kita itu. Jadi di latar belakang itu kita harus memastikan bahwa topik ini itu sudah ada yang sampai kelewat gitu. Kalau ada yang sudah meneliti terus kita lewati itu, nah itu aib gitu. Jangan sampai. Jadi sebisa mungkin kita masukkan topik-topik yang relevan dengan topik yang kita kaji, tapi kita tunjukkan juga baik itu kelemahan yang dari artikel atau tulisan yang sudah ada ataupun fokus yang belum diteliti. Bisa fokus yang belum diteliti, bisa kerangka cara memandang yang berbeda gitu. Misalkan objeknya sama, tapi kita menggunakan kerangka perspektif yang berbeda. Yang kita asumsikan nanti hasilnya kayaknya berbeda. Itu juga bisa. Ini sangat sering sekali kalau di penelitian sains ya itu sangat jamak dilakukan ya. Perspektifnya beda. Misalnya kalau di kita perspektif, tapi kalau di ya metode juga ya. Tapi kalau di sains itu metode. Ya, kopi misalnya dikasih gula 1 sendok dengan 2 sendok metodenya, itu pasti hasilnya beda. Nah, kalau di sains itu sangat kentara sekali. Karena kuantitatif. Kopi yang satu dikasih gula, yang satu dikasih garam, itu beda. Kuantitatif sekali. Nah, minum obat dengan dosis 5 mili dengan 10 mili itu hasilnya beda. Metodenya itu tadi. Itu sangat kuantitatif dan maka hasilnya bisa berbeda. Nah, penelitian-penelitian yang ada di Usuluddin itu rata-rata kualitatif gitu ya. Jadi hampir mirip-mirip. Sampai mau meneliti menggunakan kerangkanya Fazlur Rahman, itu nanti hasilnya mungkin hampir mirip ketika sampai menggunakan kerangkanya Abdullah Said ya. Sama-sama beda ini kerangkanya, tapi hasilnya nanti mungkin akan mirip sama. Karena kita penelitian kualitatif. Jadi lebih ke pemahaman konseptual. Jadi grand design-nya itu nanti agak sama ya. Jadi hindari yang model-model gitu. Jadi menggunakan di telaah pustaka tadi itu, misalnya kita menggunakan kerangka Abdullah Said yang sudah ada ini menggunakan kerangka orang lain, Fazlur Rahman, Nasr, apa gitu. Terus kita tulis yang menggunakan kerangkanya Abdullah Said ini belum ada gitu. Maka tulisan ini penting untuk menghadirkan itu. Nah, itu saya kira masih kurang kuat ya. Masih kurang kuat karena asumsi di awal ketika saya mau
membaca itu pasti nanti hasilnya akan tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Jadi itu bisa dilihat di awal. Tulisan yang bagus itu bisa dilihat dari awal latar belakangnya. Jadi ini arahnya kemana sih itu nanti bisa dilihat dari 1-2 halaman. 1-2 halaman itu bisa diterka kemana ini tulisan akan berlabuh gitu ya. Oke, itu. Jadi yang pertama di latar belakang kenapa apa yang mau ditulis dan kenapa mengkaji tentang topik tersebut. Terus ditambah literatur-literatur yang sudah ada dan kita tunjukkan novelty novelty dari tulisan yang kita tulis gitu, dari novelty yang kita tulis. Nah, oke, terus ada juga teknik setelah latar belakang itu ya. Itu terus kemudian kita ada teknik juga umumnya ya ada namanya imrat. Imrat ya. Imrat itu teknik menulis ilmiah. Sebentar saya lupa singkatannya. Oke, metode imrat gitu. Yang pertama introduction ya, latar belakang. Terus yang kedua method, M-nya itu method ya. R-nya itu result ya. Result hasil. Result. RA itu result. D terakhir discussion ya. Diskusi. Ini sangat banyak dipakai oleh orang-orang sains gitu. Orang-orang sains. Beberapa jurnal yang menggunakan beberapa jurnal yang kualitatif ya kayak keilmuan usuluddin itu ya sangat jarang sekali menggunakan struktur imrat gitu. Sangat jarang. Ada beberapa jurnal sih yang menggunakan teknik ini. Internasional juga ada gitu. Jadi introduksinya seperti apa, metodenya itu seperti apa. Ini sangat eksplisit ya. Metode itu sampai dieksplisitkan. Kalau di keilmuan kayak di usuluddin itu umumnya metodenya ini ya campur gitu. Campur. Ini ada bukunya Pak Al-Makin ya. Pak Al-Makin ini rektor. Ada yang tahu Pak Al-Makin siapa? Nggak ada. Pak Makin ini rektor UIN Sunan Kalijaga sekarang. Ya. Dia dulu meneliti tentang ini disertasinya ya, representing the enemy, merepresentasikan musuh gitu. Musailama al-Kadzab itu ya, in Muslim literature. Jadi Musailama bagaimana di capture ya, dilihat dalam literatur Muslim. Bagaimana representasi Musailama dalam literatur Muslim. Ini kan masih topik yang sangat jarang dikaji ya. Musailama al-Kadzab itu ya kita tahunya dia adalah seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi ya. Nah, tapi bagaimana literatur Muslim itu mendeskripsikan tentang Musailama? Monolitik atau ada yang lain itu, ada varian-varian yang lain itu. Ini perlu dikaji kan. Masa sama semua mendeskripsikannya tentang Musailama itu. Nah, ini diteliti oleh siapa? Pak Al-Makin. Yang ingin saya tunjukkan ini. Metode sebentar. Nah, methodological issues ini ya. Ini saya bacakan. In my study, I will make use of many of the theories held by scholars. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan banyak teori dari beberapa sarjana.
yang secara langsung concern ya terkait dengan Islamic Studies seperti Derrida, Foucault, Habermas, Barth, Greenblatt. Nah, this means ini artinya bahwa I'm always prepared to broaden the perspective. Ya, saya harus memperluas perspektif that I will employ to understanding certain text and context. Gitu. Jadi tidak, karena dalam apa ya, penelitian-penelitian kualitatif itu kan mix ya. Kita nggak bisa misalnya mau meneliti satu topik apa namanya pemikiran A gitu ya. Kita nggak mungkin meninggalkan komparatif, itu nggak mungkin. Jadi bagaimana kita bisa membedakan pemikiran A dengan pemikiran lain tanpa kita mengkomparasikan? Itu yang saya katakan tadi, kita nggak boleh meneliti dalam satu tempurung tertentu. Jadi harus kita kaitkan dengan diskursus yang ada, kita kaitkan dengan pemikiran-pemikiran lain yang relevan. Itu model penelitiannya ya seperti itu. Jadi nanti kita juga pakai historis juga, itu bagaimana sih ini munculnya tokoh A, B itu, kenapa kok dia memiliki pemikiran seperti ini. Itu kita juga sudah memasukkan perspektif historis itu. Historis kritis ya, sosial juga, bagaimana peran sosial dia sehingga melahirkan karya ini. Jadi sangat kompleks gitu sebenarnya ya. Jadi kalau dibatasi metodenya itu sudah sangat sains sekali. Maka struktur imrat ini sangat jarang dipakai di Mutawatir, juga nggak memakai imrat gitu ya. Jadi cuma 3, di pendahuluan, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Ya udah, metode apa namanya, metode result discussion itu satu topik tertentu itu dibahas, mau bahas pakai apa, kerangkanya seperti apa, dan bagaimana packaging pembahasannya itu. Jadi di jurnal Mutawatir, atau saya kira di banyak jurnal ya di Indonesia ya yang terkait dengan kajian Quranic Studies itu lebih memilih struktur yang apa, simpel tadi, pendahuluan, pembahasan, dan penutup, 3P ya, pendahuluan, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Di Mutawatir juga seperti itu. Ada yang menulis metodenya itu disendirikan, itu saya kira malah kurang, sangat kaku ya, sangat kaku itu. Jadi metode kok harus disendirikan, padahal metode kita meneliti itu sangat mix sekali. Kita harus menggunakan mencangkok dari berbagai apa namanya metode ya, sehingga menghasilkan analisis yang tidak stick terhadap satu metode tertentu untuk menganalisis topik tersebut. Itu scientific sekali, sains ya, sains. Karena memang sains itu penelitian sains ya, itu kekuatannya di metode. Ya, metodenya ini seperti apa? Yang diuji itu metodenya. Seperti tadi misalnya menggabungkan unsur A, B, C, itu metodenya penggabungannya seperti apa, terus menggunakan teknik penggabungan apa, itu metodenya. Jadi yang dinilai metodenya itu. Nah, kalau di penelitian-penelitian kualitatif itu kan enggak, yang dinilai adalah analisisnya. Analisisnya itu sejauh mana dia bisa menghasilkan telaah pembahasan yang menarik. Jadi bukan di metode, tapi lebih ke discussionnya. Diskusinya itu seperti apa di penampilannya itu. Jadi kalau cuma membahas A, tampilkan ayat-ayatnya, gitu, ya itu ya nggak diskusi ya, tapi khutbah itu ya. Itu jadi di IAT dan jurnal-jurnal yang lain itu lebih menggunakan metode 3P tadi, pendahuluan, pembahasan, dan penutup itu. Intinya saya kira di itu sih, pendahuluan, kita harus bisa meyakinkan bahwa topik ini menarik, kenapa kok penelitian tulisan ini ditulis, kenapa alasannya, terus kemudian menyinggung penelitian-penelitian yang sudah ada, terus distatementkan bahwa tulisan yang sudah ada itu belum menjamah apa yang akan saya tulis.
atau hanya menggunakan kerangka A, tapi belum menggunakan kerangka yang ini, yang asumsinya ketika digunakan kerangka ini itu menghasilkan eh, pembahasan atau hasil penelitian yang berbeda. Nah, pembahasan itu nanti sangat cair ya, bahasanya itu seperti apa itu tergantung analisis kita dan sejauh mana kita mencari data-data tersebut dan diolah gitu. Terus kemudian kesimpulan ya sangat cair lah ya itu. Oke, sebelum saya tutup Pak Nur Haidi itu yang dosen saya dulu ya. Dosen saya di Jogja, sekarang ya di Jakarta itu pernah bilang gini, penelitian itu kalau menulis itu sebenarnya di penelitian sosial ya umumnya ya, itu ya nulis aja kayak nulis nulis-nulis biasa ya, bisa dikatakan ya cerpen tapi nggak cerpen lah ya. Kalau cerpennya terlalu ya itu bisa menjadi satu kalimat tersendiri, nggak seperti itu ya, nulisnya cair tapi argumentatif dan ilmiah, ada argumentasinya, tertata, strukturnya tertata, tapi tulisannya santai. Tulisan itu yang bagus ya santai tapi tertata dan argumentatif. Uh, ya gitulah ya. Bagaimana gambarannya ya silahkan banyak membaca, karena dengan membaca itu nanti kalian bisa mengenali uh, teks-teks artikel itu ya, artikel-artikel itu kira-kira ini artikelnya bagus apa enggak itu uh, itu kalian nanti bisa menilai. Jadi setelah banyak membaca tentunya ya. Oke, saya kira itu silahkan bisa kita santai aja ya sambil tanya ya. Saya buka chat tadi. Ya, Saihab ya betul. Saihab. Itu link untuk mencari artikel-artikel gratis gitu ya. Saya ada di Warkop. Oke. Ya, silahkan yang mau bertanya. Kita santai, model santai aja ya. Kayak nggak dosennya lah gitu, santai aja gitu kita. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang pengen bertanya, dipersilahkan mau raise hand atau lewat kolom chat juga bisa. Oke, ditunggu teman-teman ya. Ya, silakan. Sepertinya Mas Hilmi mau nanya ini. Belum ya? Oke Pak, ini ada titipan pertanyaan ya. Ya. Oke, yang pertama, bagaimana kiat-kiat mencari isu yang sedang aktual dan menarik untuk dijadikan judul jurnal? Barangkali Bapak bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana mungkin pengalaman Bapak ya ketika memulai menulis jurnal. Karena kadang memulai itu justru bagian yang paling sulit. Iya, iya. Ya, itu pasti ya, ada writing block gitu ya. Blok maksudnya blok itu terhalang gitu ya. Itu biasanya memulai itu kadang juga agak sulit gitu ya. Tapi saya kok termasuk yang yakin ya bahwa setiap dari kita itu pastinya itu disinggahi oleh inspirasi. Saya kok meyakini itu. Jadi setiap dari kita itu pasti disinggahi oleh inspirasi. Entah tiba-tiba atau apa. Nah, inspirasi itu bisa menjadi titik awal kita membuka lembaran-lembaran tulisan atau karya-karya yang terkait dengan inspirasi yang kita dapatkan. Gitu. Jadi itu bisa berangkat dari situ yang pertama. Oh, saya kok tiba-tiba pengen meneliti apa ya? Jangan lupa itu ditulis kalau dapat inspirasi. Lupa nanti kalau nggak ditulis. Ya, lupa kalau nggak ditulis. Misalnya tentang kemarin saya itu apa ya lupa saya. Yang sudah ada lah ya. Misalnya terkait dengan
eh, apa the other ya, konsep yang lain ya, lian gitu. Nah, the other ini bagaimana dilihat